kali diberikan, katanya belum pernah SK sampai. Saya hari ini membantah itu semua di hadapan Ibu Dirjen. 8 orang masyarakat saya yang tidak tahu menahu hal asapnya 2 kali keluar peta bidangnya. Ternyata ada permainan. Atau kita harus peroleh dulu alat buktinya dan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Pelaksana kami ketiban masalah lagi karena keinginan pihak tertentu minta dibayar, tetapi berdasarkan ketentuan aturan tidak boleh dibayar. Mau dibayar, datang mafia tanah, buat surat ke Kanwil bahwa ini saya yang punya, padahal nggak ada gasnya. Jadi pada hari ini kesempatan yang berbahagia ini di hadapan kita semua. Kita juga berterima kasih sebenarnya kepada Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Danrem ikut serta langsung dalam rangka bagaimana bisa memfasilitasi, memotivasi, juga memberikan penguatan-penguatan dari kecemasan-kecemasan dari para penyelenggara semua di bawah. Kemudian saya juga Bupati Padang Priaman, sebenarnya saya juga sudah menangis persoalan jalan tol ini. 8 orang masyarakat saya yang tidak tahu menahu karena 2 kali keluar hal asapnya, 2 kali keluar peta bidangnya, sehingga masuk penjara 8 orang. Orang tuanya meninggal, terpaksa saya ngurus untuk keluarnya. Saya tidak menginginkan ini terjadi lagi. Dari awal saya ikut serta. Akibat dari persoalan Ceruk Marut pembebasan lahan yang dilakukan oleh tim pembebasan lahan mobil khusus dari lembaga penilai lahan itu sendiri. 4 kilo pertama itu habis-habisan Bupati dihajar oleh masyarakat karena nilainya semua di bawah dari NJOP. Tidak pernah itu terjadi. Tanah orang sudah ditawar 300, keluar dari tim appraisal itu hanya 32 juta 1 meter, 32.000 1 meter. Sehingga yang langsung berhadapan dengan masyarakat itu adalah Bupati. Padahal Bupati itu tugasnya adalah membantu. Kanwil dengan jajaran tingkat bawah harus betul-betul hati-hati, jangan sampai keluar, jangan sampai menjadi kesalahan kita. Tapi kehati-hatian yang terpenting. Jarang-jarang peta bidang keluar 2 kali. Ternyata ada permainan. Ini yang kita tidak menginginkan. Kemudian kelemahan-kelemahan, kesalahan yang terjadi selama ini sudah kita penuhi, masih belum ini dibuktikan hari ini. SK sudah sekian kali diberikan, katanya belum pernah SK sampai. Saya hari ini membantah itu semua di hadapan Ibu Dirjen. Jadi saya pengennya apa yang saya serahkan itu nanti Pak Asisten 1 itu minta tanda terimanya. Ada Pak? Ada lagi. Ada. Saya tadi ini juga katanya SK, saya sudah baru surat itu selalu saya tanggapi. SD dulu satu lagi, saya sudah mensurati, sudah mengeskakan, sudah menyatakan secara tertulis bahwa yang 1000 itu memang adalah milik pemerintah daerah. Nyatanya katanya suratnya belum dibalas. Saya orangnya suka di lapangan Bapak Ibu, tanya Bapak Uco ini. Kalau ada masalah, pergi kita ke lapangan. Saya juga sering sampaikan pada Kepala BPN yang mungkin berpensiun Pak ya, Pak Gatot itu saya sangat sering komunikasi juga, tolong dibantu Pak Gatot. Ini dibiarkan provinsi saja. Anggota Pak Gatot dibantu tugas-tugas kita yang di provinsi dalam rangka pengukuran, penilaian, melengkapi dokumen, segala macam apa yang kurang disampaikan. Kita di Padang Priaman, Ibu Dirjen, Pak Dirjen, Pak dan Ibu staf ahli itu sepenuhnya mendukung apapun. Ibu, saya juga berharap, karena dulu ada tol ini di Lubualung. Kemudian saya diamanahkan, saya dulu si wakil bupati, diamanahkan menyelesaikan, dan selesai suratnya semua. Sudah ada semua peta bidangnya ya, bahkan ada sertifikat diserahkan semua. Kita berharap kepada semua pihak-pihak terkait, kemudian mobil khusus dari Pak
jajaran ATR BPR Provinsi Sumatera Barat di bawah koordinator Pak Saiful, bagaimana kita kalau ada permasalahan langsung Pak, langsung Pak Ucup pasti langsung ke saya, ataupun langsung ke asisten satu yang saya amanahkan 100% untuk persoalan ini. Saya tidak ingin lagi Pak warga saya masuk penjara lagi Pak. Saya tidak ingin lagi 8 orang itu bertambah lagi orang Padang Brahman masuk penjara akibat jalan tol, kecuali para orang-orang mafia pertanahan, silakan. Ini orang awam Pak, orang kampung. Saya ketika itu juga jujur saya pribadi ketika dengan masyarakat sosialisasi pertamanya itu jalurnya nggak ke situ, rasanya nggak situ, tetap perubahannya nggak tahu. Karena saya yang bantu Pak Bupati kalau diamanahkan ketika itu, saya selalu hadir Pak. Kalau upaya percepatan Pak, bayangkan saja, mungkin ini sesuatunya barangkali groundbreaking jalan tol, belum ada 1 sen pun masyarakat menerima tanah, tapi Pak Presiden mengatakan di hadapan seluruh lapisan masyarakat ini adalah ganti untung. Ternyata diterima ganti untung. Nah itu ributnya 4 kilo pertama itu. 4,2 kilometer. Ya, memang semua pihak ya, dari Pemkab, dari PU, dari Elman, dari HK, juga dari tim Satgas ini sangat berperan untuk menyelesaikan ini. Namun yang tak kalah pentingnya, ya, kami mohon kepada pihak kepolisian, kejaksaan, juga dari Korem juga Binda, bahwa di dalam penyelesaian ini sering sekali dan pengalaman kami kita diminta untuk percepatan. Namun di sisi lain ada hal-hal yang mungkin terlupakan atau tercecer. Nah ini yang perlu kiranya backup dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi garis bawahnya Pak Bapak sekalian, bahwa pelaksanaan ini prinsipnya 2, ya, cepat tapi sesuai, yang kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cepat sesuai ketentuan berlaku. Tidak ada lagi alon-alon asal kelakon, ya, tapi cepat, tepat, akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang kami harapkan juga teman-teman dari Kanwil dan Kata, apabila ada keraguan tentunya jangan diputuskan sendiri. Banyak konsultasi sekarang, bisa by phone, bisa WhatsApp, bisa email, bisa apa, itu dijadikan bukti nanti bahwa bapak-bapak sudah ada konsultasi, ada kepada kami inspektorat boleh, inspektur yang membawahi Sumatera Barat, ada dirjen dan jajarannya, sehingga hasil-hasil keputusan itu bukan keputusan pribadi, bukan keputusan sendiri, tetapi adalah keputusan lembaga. Kalau keputusan lembaga, tentunya tanggung jawabnya lembaga, bukan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, ada hal-hal yang memang menjadi keraguan, ya ada sarananya ekspos di Kanwil atau ke pusat, bisa fisik langsung, bisa melalui Zoom, yang penting didokumentasikan. Sekali lagi kita ingin cepat, tetapi sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitasnya terjaga. Ya, jangan sampai ada muncul permasalahan-permasalahan seperti tadi disampaikan, ada yang luas jumlah tanaman, ada yang jumlah bidangnya pun sendiri, atau antara DPT ya dengan DPPT dengan pelaksanaan dan lain-lain. Ini tentunya angka-angka ini harus kita cari mana yang lebih tepat gitu ya. Nanti didokumentasikan mana angka-angka itu sebenarnya, mana angka tanaman, mana angka luas. Nah, kemudian mana yang memang tanah kaum, tanah ulayat, mana yang tanahnya tanah negara misalnya gitu ya. Ini harus jelas ya, termasuk juga penyelesaian tanah-tanah aset.